Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى أيضا الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض. Surat Al-A'raf ayat 96. Shadaqallahul Azim. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat inayah hidayah kepada kita semua. Sehat lahir batin, mampu melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tentu ini dasarnya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan iman dan takwa kepada Allah, rasanya sulit kita menghadapi gemerlapnya dunia, mencari nafkah, mencari uang dari pagi hingga malam, hingga pagi kemarin. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya bis-shalah min yaumil jumu'ah, apabila azan dikumandangkan pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a, bersegeralah kalian menuju rumah Allah, tinggalkan urusan dunia, tinggalkan urusan kantormu, tinggalkan urusan perdagangan. Wajib hukumnya melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki. Salawat dan salam semoga sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat kita yang senantiasa patuh menjalankan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita selalu bersolawat kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah akan mengakui kita sebagai umatnya. Kelak mudah-mudahan kita memperoleh syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Walau anna ahlul qura, kata Allah, sekiranya jikalau negeri itu beriman kepada Allah, penduduk itu, kampung itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wal amal bil arkan.
Lalu bimtithalil awamir wajtinabin nawahi, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, meninggalkan wajib mutlak apa yang menjadi larangannya. Menjalankan perintah Allah sesuai kemampuan. Sholat bisa berdiri, boleh berdiri. Nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh tidur. Nggak bisa tidur, boleh berbaring. Nggak bisa berbaring, boleh berkedip-kedip. Nggak bisa juga berkedip-kedip. Selesai kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, disolatkan. Itu namanya perintah Allah sesuai kemampuan. Tetapi yang namanya larangan Allah wajib mutlak harus ditinggalkan, sakit tidak, mampu tidak mampu kita, yang namanya larangan Allah wajib mutlak kita tinggalkan. Satu contoh, kalau makan yang namanya minyak babi sebagai obat karena itu haram, atau sate anjing karena itu haram, beralasan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya, maka tidak ada keruksohan, keringanan hukum, wajib mutlak harus ditinggalkan. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah. Kalau beriman bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan terhadap seseorang, terhadap penduduk kampung, terhadap negeri itu. Berkah dari langit dan berkah dari bumi. Ini hidup yang kita cari, berkah. Berkah dalam kehidupan. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini sementara kita kerja, sementara kita hidup di alam dunia ini. Akan berakhir kita masuki ke alam barzakh atau alam kubur. Setelah di alam kubur selesaikan manusia itu masuk ke alam kubur, belum, masih menanti, mereka menunggu sampai datangnya hari kiamat. Lama penantiannya itu. Ada yang sudah jutaan tahun masih di alam barzakh, masih di alam kubur, ada yang ribuan, ada yang ratusan. Orang-orang tua kita udah puluhan tahun, kakek kita udah ratusan tahun masih berada menanti di alam barzakh. Sampai kapan? Sampai yaumil kiamat. Manusia nanti akan dibangunkan dari barzakh, dari kubur itu menuju yang namanya mahsyar. Kalau sudah kiamat nanti, semua manusia bakal dikirim kepada mahsyar. Konon riwayatnya mahsyar itu adalah lapangan yang luas, yang terbentang luas, tidak ada atap. Matahari berada di atas ubun-ubun kita, manusia nanti akan tenggelam dengan keringat dan darahnya masing-masing sesuai dengan amal dan perbuatannya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Rasul, yang bakal mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana saat itu tidak ada naungan, tidak ada atap, tidak ada tempat kita berteduh kecuali naungan dari Allah, illa dillu, kecuali naungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang pertama? Kata Rasul, al-imamu adil, pemimpin yang adil. Kita semua adalah pemimpin masing-masing di rumah tangga kita. Harus adil kita memperlakukan terhadap rumah tangga dan anak-anak kita. Tidak ada yang namanya anak emas, anak perak. Harus adil. Lebih-lebih kita di masyarakat, kita di tengah-tengah kampung sebagai pemimpin, harus berlaku adil. Pastikan bahwa rakyat-rakyat kita ini tidak ada yang kelaparan.
Sebab semua itu bakal dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Imamul adil, pemimpin yang adil. Harus berusaha kita bisa menjadi pemimpin yang adil. Bisa, kalau kita mau. Tidak ada kita pilih kasih terhadap siapapun. Kalau itu benar, katakan itu benar. Kalau itu salah, juga harus kita katakan itu salah. Pemimpin itu harus mampu mengayomi. Berangkat kita dari pemimpin rumah tangga kita, maka kita akan nanti tercipta dari rumah tangga kita itu pemimpin di masyarakat, pemimpin di negeri, pemimpin di seluruh alam semesta ini. Yang kedua, kata Rasul, wasab'a nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua, seorang pemuda yang semenjak remajanya, kata Nabi, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bakal mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, imamul adil, kemudian pemuda remaja yang dari sejak muda, dari akhir balik dia tidak pernah bermaksiat, selalu beribadah kepada Allah. Ini sangat luar biasa. Adakah manusia seperti ini? Ada. Karena Nabi sudah menyampaikan dalam hadis yang pasti ada. Wasabbu nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Masa mudanya dia gunakan untuk ibadah kepada Allah. Terus segala sesuatu dan langkahnya itu adalah ibadah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut terus rindu dan kangen terhadap masjid. Sebab masjid ini adalah sentral umat Islam, tempat beribadah umat Islam, masjid. Yang pertama dibangun oleh Allah, Allah perintahkan ketika manusia itu diciptakan oleh Allah, maka masjid yang harus dibangun oleh umat manusia. Di mana itu? Di Makkah. Yang namanya Ka'bah itu dibangun sejak zaman Nabi Adam. Sudah Allah bangunkan itu Ka'bah, masjid. Hatinya rindu terpaut memikirkan terus tentang masjid, bagaimana masjid ini agar makmur, bagaimana agar masjid ini banyak berjamaah, agar masjid ini terus memberikan rahmatan lil alamin. Rasa umat ini sejuk, kita masuk ke dalam masjid, jangan takut-takut masuk ke dalam masjid. Ini kata Rasul, golongan yang ketiga, seorang manusia yang hatinya terus terpaut dengan masjid. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Seseorang tahabba yang saling mencintai, mencintai karena Allah, kemudian berpisah karena Allah, maka dia cinta juga semata-mata karena Allah, berpisah juga semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mencintai karena Allah, berpisah juga karena Allah. Bagaimana mencintai karena Allah? Karena memang itu takdir yang Allah berikan kepada kita, maka kecintaan itu akan melahirkan barangkali rumah tangga, maka terus dia syukuri. Tetapi memang kalau itu tidak ditakdirkan oleh Allah, dia harus berpisah karena Allah barangkali tidak ridho, atau barangkali perpisahan itu karena kematian, perpisahan itu karena barangkali tempat tinggal yang harus. Tapi semata-mata perpindahan itu adalah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, warajulun wadatu imra'atan datu mansabin
wa jamalin. Seorang pemuda yang dirayu oleh wanita cantik. Cantiknya sangat luar biasa. Dirayu oleh wanita cantik. Pemuda dirayu sama wanita cantik. Ini barang langka. Ini terjadi riwayat ini di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau mungkin sekarang dirayu mumpung kesempatan. Sudah cantik, kaya, dirayu mumpung untuk merubah hidup. Mungkin. Tapi dia berkata kepada Allah, dia ingat kepada Allah, dirayu, dia tolak. Apa kata dia? Wa qala inni akhafullah. Aku takut akan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita hanya berdua, tapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat perilaku dan tingkah laku kita, apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Fa qala inni akhafullah. Dia berkata, Masyarul muslimin, yang berikutnya warajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Ada orang yang bersedekah fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang bersedekah menginfakkan dia hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah bisa jadi dengan ke masjid, fakir miskin, anak-anak yatim, madrasah, pondok pesantren, apa saja bisa jadi barangkali jalan. Dia sedekahkan jalannya agar luas tanahnya karena terus mengalir jariahnya ini. Tapi dia sedekah, dia keluarkan oleh tangan kanan. Ma tunfiqu yamin, tangan kiri enggak pernah tahu. Artinya apa? Bahwa tidak menyebut-nyebut apa yang dia sedekahkan. Kalau enggak saya, kalau enggak aku, kan enggak zaman saya, enggak sampai begini. Dia tidak pernah berkata begitu. Ma tunfiqu yamin, dia seolah-olah tangan kiri tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Sedekah aja. Tidak pernah dia pilih kasih. Kok ini orangnya tidak pernah baik dengan kita, nggak perlu kita sedekah. Dia sedekahkan mencari keridhaan Allah, dan dia tidak menyebut-nyebut apa yang dia sedekahkan di situ. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan faqadat aynahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, khalian fafadat khalian fafadat aini. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sepi maupun di saat ramai. Kenapa di saat sepi maupun di saat ramai? Kalau di saat ramai barangkali tidak terasa bagi kita berzikir karena ramai. Tapi kapan kita berzikir? Di saat sunyi, saat sepi. Orang-orang sedang pada tidur, nyenyak, dia kelelahan, habis bekerja mencari dunia. Bangun di keningan malam, dia meneteskan air mata. Karena kesunyian itu akan semua memori dan rekaman itu akan muncul, timbul. Dosa yang pernah kita lakukan di saat kita muda, baik dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dosa kita kepada sesama maupun dosa kita kepada orang tua kita, timbul kita menangis, meneteskan air mata. Akhirnya kita merenung, Masya Allah, orang tua kita yang sudah puluhan ratusan tahun wafat, masuk ke alam barzakh. Kita tidak tahu nasibnya seperti apa dia di alam kubur. Terus dia merenung, berpikir, oh kalau begitu kita kunjungi, kita datangi, kita ziarahi orang tua kita, kita doakan orang tua kita. Dulu kita ingin membahagiakan orang tua kita, sementara kehidupan kita belum mapan, belum mampu, kita ingin membahagiakan. Ketika kita sudah mapan, sudah mampu, orang tua kita sudah tidak ada di alam dunia ini. Masihkah kita bisa lakukan?
Ini hasil renungan di keningan malam. Masih. Oh iya, orang tua kita barangkali perlu kita sedekahkan. Orang tua kita perlu kita doakan. Kalau tidak cukup kita ini sendirian. Setiap waktu malam Jumat kita adakan. Kalau dekat kita kunjungi ziarahi mereka. Barangkali ada sesuatu bisnis dan usaha kita ini agak macet. Mungkin ada sesuatu yang salah kita terhadap perilaku kita orang tua kita. Ayo kita datang, ziarahi, mintakan ampun kepada Allah. Sebab orang tua kita itu hidup tidak pernah minta balasan kepada kita. Doa mereka, usaha mereka, banting tulang mereka. Hujan kehujanan, panas kepanasan, tidak pernah tahu kita selaku anak. Tahu-tahu kita makan, tahu-tahu kita bisa bersekolah, tahu-tahu kita bisa mengajar, tahu-tahu kita bisa ngaji. Tentu ini adalah orang tua kita. Sementara kita baru mampu ini saat orang tua kita tiada. Masihkah kita bisa lakukan? Masih, kata Nabi. Hasil renungan tetesan air mata ini keluar memori semua itu masa silam kita. Bandelnya kita kepada orang tua kita, nakalnya kita, melawannya kita kepada orang tua kita, sementara itu adalah dosa besar. Minta ampun kepada Allah. Syukur-syukur kalau ada rezeki, badalkan hajinya mereka agar mereka melengkapi rukun Islamnya. Soal bagaimana nanti itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ikut menyelamatkan terhadap nasib-nasib orang. Sebab mereka ketika masuk ke alam kubur, mereka menjerit kuat-kuatnya jeritan itu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhan kami, menyesal kami masuk ke alam kubur ini, ya Allah, bangkit dan keluarkan kami dari kubur ini. Untuk apa, kata Allah? Fa asadaqah. Kami ingin sedekah. Dulu peliknya 17 rakaat. Minta jalan dikit aja nggak dikasih. Minta sedekah aja sulit. Begitu masuk ke alam kubur baru kebayang semuanya. Kata Allah, untuk apa? Tidak ada gunanya lagi, kata Allah. Penyesalan yang sudah masuk itu ke alam kubur tidak ada gunanya lagi. Masyarul muslimin rahimakumullah. Inilah 7 golongan manusia yang bakal mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus beristighfar, melakukan amal soleh, beriman kepada Allah, terus memperbaiki kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita bersama-sama orang muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul malaikati wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna
والمتقين إماما ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rapatkan safnya maju ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah